Hai guys, wow, banyak yang tanya-tanya tentang pembunuhan orang Indonesia membunuh orang Indonesia ya, teman sendiri apalagi ya, gitu. Jadi cerita ya dari lapangan sini, gitu kan. Waktu tahun 2002, tahun baru itu, jadi minum bertiga nih si cewek cowok itu kan, terus si Haris yang korban itu yang mau dibunuh itu. Jadi ternyata ada cinta segitiga gini, cemburu lah cowoknya itu. Ya makanya itu ceweknya yang salah ya, udah punya pacar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ini viral di media sosial motif dari pembunuhan Aris yang Pati ya, yang di Jepang ini. Ini ada beberapa informasi. Ada informasi yang pertama mengatakan uang 800.000 yen itu juga diambil. Next berikutnya adalah korban juga sempat dimutilasi. Ini informasi masih simpang siur teman-teman semuanya. Ini juga sekarang masih dalam motif investigasi oleh kepolisian Tokyo. Untuk informasi hal tersebut nanti saya putar di akhir video teman-teman semuanya. Ini ada rekaman yang menceritakan mengenai Dedi. Ini katanya sih salah satu tersangka ya sudah melapor ke kepolisian. Ini sekarang bawa orang tua si Aris. Ini sekarang berada di Jepang di Tokyo. Ini video ini rame viral di medsos ya. Ini bahwa ada video menjelaskan hal tersebut. Ini tentunya kita masih menunggu hasil dari investigasi kepolisian Jepang. Ini video saya putar di akhir untuk kelanjutannya karena ini video cukup panjang. Untuk teman-teman semuanya, kita pantau terus perkembangannya terkait hal tersebut. Apa motif yang sebenarnya yang akan dibuka tabir kasus ini oleh kepolisian Tokyo ya, teman kepolisian Jepang, mohon maaf sekali. Oke teman-teman semuanya, saksikan video di akhir video ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang korban itu yang mau dibunuh tuh. Jadi ternyata ada cinta segitiga gini, cemburu lah cowoknya itu. Ya makanya itu ceweknya yang salah ya. Udah punya pacar, bermain belakang gitu kan. Ya kalau urusan sakit hati, mungkin kalau ketipu uang nggak sampai segitunya sih. Kalau udah di harga diri laki-laki di kayak gituin mungkin ya udah kayak kesetanan ya. Jadi cekokin minuman, habis cekokin minuman di apartemen itu langsung dihajar pakai balok katanya nih. Menurut informasi, habis dihajar pakai balok di sekarat, terus dia dibawa ke Ofuro bak mandi, dimutilasi pakai arit tuh. Lah setelah dimutilasi pakai arit dimasukin koper, lah ternyata itu mau dibuang gitu kan. Dibuangnya ke Fukushima dari Saitama, dibuang ke Fukushima jauh banget tuh. Lah minta tolong sama si itu Dedi. Jadi Dedi itu yang laporin itu loh, yang mengungkap kasusnya itu. Jadi kata Dedinya tanya, loh koper kok ada darahnya gini. Lah terus akhirnya diceritain, lah ini tuh aku habis membunuh ini gini gini. Mungkin karena diancam atau ketakutan, akhirnya Dedi itu diem ya. Lah setelah koper itu dibawa ke Fukushima, lah 3 bulan atau 2 bulan itu dia apa ya, diketahui bahwa itu ada mayat termutilasi, cuman identitasnya kan nggak ada. Jadi pihak polisi Jepang itu menunggu siapa yang melapor gitu kan, ternyata belum ada yang melapor. Lah setelah 2 tahun dari si Dedi itu kan merasa bersalah ya kan, karena apa, orang tuanya si Aris itu sering nelponin Dedi, tahu nggak si Aris di mana, kamu di mana, di mana gitu, Aris di mana. Karena temen-temennya si itu kan, si Dedi masih berteman sama si Aris, orang tuanya juga kenal kan, ya kan. Karena mungkin si Dedi juga orang OS, orang ilegal, nggak bisa melapor. Ternyata begitu dia mau pulang ke Indonesia, dikeluarin lah unek-uneknya ke polisi. Tangkap saya pernah apa sih gini gini gini. Tapi ternyata yang bunuh itu yang cewek sama cowok itu yang saya upload tadi tuh, si itu. Sebenarnya Dedi itu pengungkap ya. Emang pernah sih bantu dia, cuman waktu itu merahasiakan ya, ikut kena juga sih sebenarnya ya. Kenapa nggak lapor dari dulu? Dicocokin tes DNA gitu. Jadi makanya orang tuanya Aris sekarang ada di Tokyo loh, di Jepang gitu. Lah makanya itu berterima kasih banget sama si Dedi itu yang mengungkap kasusnya itu. Padahal bukan pelaku dia. Buat orang Indonesia yang ada di Jepang, kalau punya masalah itu tolong dibicarakan baik-baik, jangan sampai mengambil tindakan yang merugikan ya. Jadi kasihan kan dia, kita semua datang ke Jepang itu mau kerja, punya keluarga buat itu. Nah bukan itu doang sih, dampaknya itu udah gimana ya. Jadi nanti orang Indonesia itu buruk banget gitu. Sebenarnya kalau punya masalah dibicarakan baik-baik, nggak sampai terjadi segitunya karena gitu. Nah, cuman buat cewek juga nih, kalau punya pasangan jangan lirak-lirik ke cowok cowok lain ya.
jadi nimbul emosi apa, aduh kalau mau suka sama cowok lain putusin dulu cowoknya, baru dia pindah ke lain hati gitu, nanti akhirnya gitu nggak sampai cinta segitiga kayak gitu. Nah itu si Haris itu bukan dibunuh doang loh, habis dibunuh dimutilasi, duitnya itu 800 yen itu diambil juga sama pelaku itu gitu. Makanya aduh gimana ya, sebenarnya kasus ini tuh belum terungkap sama pihak polisi ya, karena apa, pelaku yang bukan suami istri sih, maaf ya, bukan suami istri, itu kumpul kebo di Jepang ya, pacar lah. Jadi karena dia itu belum mengakui, padahal Dedi udah mengakui semuanya, saya pernah membantu, ya kan, merasa bersalah, dihantui terus dia setiap hari selama 2 tahun dia. Makanya dia mau pulang ke Indonesia, punya unek-unek, dikeluarin lah sama polisi Jepang itu. Makanya terungkap juga. Makanya ini orang tuanya si Haris korban itu sekarang lagi di Tokyo dia, tes DNA itu. Soalnya mayatnya itu sebenarnya udah ketemu waktu itu tahun 2002 lah. 2002. Itu kejadian pembunuhannya kan tahun baru itu. Tahun baru 2002. Ya 3 bulan, 2 bulan lah udah. Ini ya makanya sempat diotopsi juga kan. Datanya itu sama polisi. Cuman belum ada yang melapor berita kehilangan, kematian apa karena gitu. Cuma di autopsi itu luka-lukanya itu udah kena semua di kepala itu, yang bagian kepala itu mungkin kepala itu gitu. Ngeri banget ya. Oh gimana sih, digorok katanya itu pakai arit di opuro itu, sampai darahnya melucur di, aduh kasihan banget, kejem banget ya. Oke guys, gitu aja guys. Ya, padahal ini kasus ini belum terungkap di berita Jepang ya. Ini saya dapat dari lapangan. Ternyata ini berita ini udah viral di lapangan itu. Cuman karena nggak ada yang mau melaporkan karena mungkin pada ketakutan gitu kan. Setelah udah viral kayak gini, akhirnya dia pada angkat suara. Oh ini tuh pernah ini gini gitu. Makanya gitu. Makanya kalau punya masalah diceritakan, terus semua masalah itu pasti ada jalan keluar.